takdir dan jalan Tuhan. Mimpi kita berakhir di 22 Desember kemarin. Bersama bencana tsunami yang menerjang pesisir Selat Sunda menyisakan masuk di dalamnya adalah grup musik Seventeen yang sedang melakukan pertunjukan. aku nggak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku hidup. Mimpi kita berakhir di 22 Desember kemarin. Kita nggak pernah tahu takdir dan jalan Tuhan. Gue sekarang sedang dalam proses tahap healing, mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang sangat-sangat sedih. Orang mungkin ngeliat dari tengah panggungnya aja. Kok ngeliat air di atas rigging. Karena rigging itu aku yang pesen dari bawah, dari level 0 sampai atas tuh 12 meter. Panggung itu pesanan aku masalahnya. Sama Oki, sama almarhum Oki. Orang bilang cuman segini, sebatas betis, apalah, terserah orang mau ngomong apa. Saking kesalnya gitu loh. Kalau cuman pendek teman-temanku nggak ada yang meninggal. Buat saya aja. Jangan Adi deh. Adi anaknya masih kecil-kecil. Mereka masih butuh sosok bapak buat melindungi mereka, buat jadi tumpuan mereka. Kalau boleh tukeran saya aja. Pernah mau ke rumah main ngopi, bakar ikan, nggak jadi, kehilangan banget sama dia. Udah nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu, aku harus mengantarkan dia ke pemakaman. Mas Andi tuh diem-diem, dia tuh pintar baca Quran. Dia juara 1 lomba baca Quran sekecamatan Pakualaman. Terus umur berapa ya? Umur 10 tahun udah khatam Quran. Itu SD Mas Andi tuh. Terus sama bapak itu diomong, kamu mau sekolah apa mau main musik? Kalau mau main musik tak beliin drum, nggak usah sekolah. Kalau mau sekolah ya udah fokus sekolah. Sederhana sekali, apa adanya. Seperti saat misalnya kalau habis makan itu dia cuci piring sendiri, langsung dicuci. Terus kalau makan itu ya apa adanya. Sampai anak-anak saya itu, Mbok itu Mas Bani itu sudah jadi artis, sudah jadi orang terkenal, sudah mapan. Sifatnya masih seperti itu, masih tidak berubah. Tahun kemarin masih ada Mas Bani nyuci piring, sahur bersama, sekarang nggak ada, saya nangis sendiri. Terus ada bajunya, dia kaos lorek-lorek itu, saya pakai. Terus anak saya, mama itu kenapa? Kangen sama Mas Bani, saya bilang. Dia itu pesan sesuatu. Ada 2 box besar. Dia ngasih kado buat anaknya yang tanggal 9 Desember ulang tahun. Dia belum bisa beliin di pas tanggal itu. Dia beliin tanpa sepengetahuan saya, tanpa ngomong sama saya. Saya sempat kaget karena dia nggak pernah beliin mainan anaknya tuh segitu banyaknya dan segitu besarnya. Saya kaget aja. Sampai di pengungsian cuma berharap, berdoa, menunggu dijemput sama Mas Andi. Sampai besok pagi Mas Andi nggak jemput kami. Tapi mungkin Allah lebih sayang sama Mas Andi ya.
besarin anak-anak sampai gede bareng. Bahkan 1 bulan sebelumnya biasanya kalau kami pergi kerja itu cuman cium kening, cium tangan, cium kening gitu. 1 bulan sebelum kejadian dia selalu cium saya setiap kali pamit kerja. Dia banyak menggunakan chord Mayor 7. Dulu itu zaman kita itu ya cuman aku sendiri yang musiknya beda sendiri, yang lain itu kayak Seventeen cuma pop. Cuman memang Seventeen agak sedikit lebih kelihatan karena memang mereka jenius dalam membuat lagu. Terus aku juga pernah manggung sama mereka juga di formasi yang udah Ivan yang nyanyi. Energinya selalu besar gitu di panggung. Seventeen itu lagu-lagunya bagus gitu, maksudnya catchy tapi nggak yang murahan gitu. Jadi dari progresi chordnya, dari liriknya, dia punya taste yang bagus lah. Entah itu di eranya Doni, entah itu di eranya Ivan. Menurut saya kualitas mereka pop Indonesia yang bagus gitu. Lo nggak bisa menjudge band kalau hanya mendengar albumnya. Lo harus melihat versi live dari band ini. Dan ketika mereka main di atas panggung itu, gue bilang, wah ini sih band udah siap nih. Apa yang lo lihat nggak bisa bohong. Ini udah puluhan ribu orang yang nonton, mungkin 10.000 orang waktu itu yang gue lihat. Dan mereka nyanyi bareng, bener-bener larut dalam suasana itu ya. Dari situlah memang ini harus disupport band ini, bahwa band ini ada masa penggemar yang begitu luas dan nggak bisa didiemin gitu. Bener gitu bahwa Seventeen waktu itu sangat produktif bahkan dan sangat laku di berbagai pentas musik, karena memang era itu eranya pop Melayu yang masih kuat, tapi ada pop rock yang bisa dibilang berbeda nih. Ya seru lah waktu kerja sama bareng anak-anak itu, sangat ya family banget lah, kekeluargaan. Semuanya kompak ya, semuanya ngasih ide. Gue tahu mereka udah cukup besar waktu itu. Artinya gue harus coba nawarin yang lain di materi mereka waktu itu. Dan gue rasa sih gue cukup happy waktu itu berhasil lah ya. Di Los Angeles pada saat itu, dan itu menjadi berita yang viral bahkan di Amerika. Jadi saya ketemu orang di lift, saya ketemu resepsionis, mereka tahu saya dari Indonesia gitu ya. Mereka langsung nanyain soal ini dan lihat videonya. Melihatnya pun begitu sedih ya, karena kan kita punya relationship dengan Seventeen cukup lama ya. Kita juga pernah memakai lagu Seventeen untuk salah satu tim song acara Ramadan ya kan. Kebetulan saya juga main band dalam satu manajemen yang sama, yang Mahakarya. Kalau mau ditanya relationship-nya apa ya gabung-gabung lah macam-macam gitu ya. Dan kerjasama juga sedemikian rupa gitu, segitu panjang ya.